Tahukah Anda bahwa ajaran dasar Gereja Katolik Roma dengan saksi-saksi Yehova punya kemiripan? Tentunya, kemiripan ini tidak dalam segi teologi, tetapi dalam perspektif psikologi kultus. Dan dua buah kemiripan itu sudah saya sampaikan di dalam video nomor 207 dan nomor 213. Nah sekarang, di dalam video ini akan membahas kemiripan yang ketiga, yang disebut sebagai demand for purity atau tuntutan kemurnian. Apakah demand for purity atau tuntutan kemurnian itu? Video ini adalah sambungan dari video nomor 207 dan 213. Jadi jika Anda ingin memahami video ini dengan baik, tolong saksikan kedua video itu, yang linknya ada di kolom komentar. Di dalam buku, Thought Reform and the Psychology of Totalism, A Study of Brainwashing in China, yang ditulis oleh Robert J. Lifton, beliau menyebutkan 8 kriteria atau ciri-ciri sebuah kelompok memanfaatkan teknik brainwashing, atau cuci otak. Ciri pertama adalah manipulasi mistis, yang sudah dibahas di video nomor 207, dan ciri kedua adalah dispensing of existence, yang telah dibahas di video nomor 213. Dan sekarang saya akan membahas ciri yang ketiga, yang disebut sebagai demand for purity, atau tuntutan kesucian. Dan perlu kiranya pemirsa ketahui, bahwa ketiga teknik cuci otak ini saling berkaitan, dan tidak bisa dipisahkan. Jadi 8 teknik cuci otak ini seperti 8 mata rantai besi, yang saling terkait dan mengunci erat satu mata rantai dengan yang lainnya. Nah, Robert J. Lifton mengatakan, kelompok ini terus-menerus mendesak anggotanya, untuk memandang dunia ini sebagai hitam dan putih, menyesuaikan diri dengan ideologi kelompoknya, dan berjuang untuk kesempurnaan. Ini artinya, pemimpin kultus mengajarkan anggotanya untuk melihat, dan mempersepsikan dunia ini dalam pola pikir hitam dan putih. Baik versus jahat, suci versus najis. Pemeluk agama sejati, versus kafir. Doktrin yang benar versus bidat. Dipimpin Allah versus dipimpin setan. Dan tentunya, apa yang ada di dalam kelompok kultus adalah yang baik, suci, agama sejati, ajaran yang benar, dan dipimpin Allah. Sedangkan yang berada di luar kelompok kultus berlaku sebaliknya, yaitu jahat, najis, kafir, bidat dan dipimpin oleh setan. Nah, hal ini dikatakan oleh Stephen Hassan di dalam bukunya, yang berjudul, Combating Cat Mind Control, di bagian kontrol pikiran mengatakan, dalam sebuah kultus yang totalistik, ideologinya diinternalisasikan sebagai sebuah kebenaran, satu-satunya peta realitas. Doktrinnya itu tidak hanya berfungsi untuk menyaring informasi yang masuk, namun juga mengatur bagaimana informasi tersebut dipikirkan. Biasanya doktrinnya bersifat absolut, membagi segalanya menjadi hitam versus putih, atau kita versus mereka. Segala kebaikan itu diwujudkan dalam diri pemimpin dan kelompoknya. Semua yang buruk ada di luar. Doktrin ini mengklaim dapat menjawab semua pertanyaan atas semua masalah dan situasi. Anggotanya tidak perlu berpikir sendiri, karena doktrinnya lah yang memikirkannya untuk anggotanya. Sebelum kita beralih topik, saya ingin Anda mengingat kutipan ini, karena saya akan mengulas lebih lanjut, di menit-menit kemudian, apa yang dimaksud dengan kutipan ini, yaitu, anggotanya tidak perlu berpikir sendiri, karena doktrinnya lah yang memikirkannya untuk anggotanya. Dari kutipan singkat buku-buku kultus itu, kita dapat menyimpulkan konsep sederhana fundamental dari ajaran kultus, tentang tuntutan kemurnian, yaitu monopoli. Sebuah kelompok kultus itu memonopoli segala sesuatunya. Segala sesuatu dimonopoli oleh kelompok kultus. Misalnya, jika dalam kultus agama, maka kelompok kultus memonopoli kebenaran, sedangkan kelompok lainnya adalah palsu. Kelompok kultus mengklaim bahwa ajarannya sebagai satu-satunya kebenaran berdasarkan Alkitab, sedangkan kelompok lainnya sesat atau bidat. Kelompok kultus mengklaim sebagai satu-satunya kelompok yang selamat masuk surga, sedangkan kelompok lainnya masuk neraka, dan lain-lainnya. Dan ada begitu banyak contoh-contoh kasus yang kita bisa pelajari dari kutipan sederhana yang bersumber dari buku Stephen Hassan itu. Tetapi untuk membuat video ini singkat, saya hanya akan membahas 2 topik saja. Dan untuk contoh-contoh topik lainnya akan dibuat dalam video terpisah. Nah,
setelah Anda memahami konsep dari teknik tuntutan kemurnian, yaitu sebuah kelompok memonopoli segalanya. Kini waktunya kita menerapkan teori teknik cuci otak itu ke dalam prakteknya di dalam ajaran saksi-saksi Yehua dan Gereja Katolik Roma. Hal yang pertama kita bahas adalah tentang Alkitab, kitab suci orang Kristen. Nah, kita terlalu sering mendengar sebuah istilah yang dikatakan oleh para Romo dan umat Katolik, yaitu tidak ada Gereja Katolik Roma, tidak ada Alkitab. Bukankah kita sering mendengar ungkapan itu dari umat Katolik? Nah, bukankah dengan mengatakan demikian, Gereja Katolik sebenarnya sedang memonopoli Alkitab? Dan dengan mengklaim demikian, secara tidak sadar, bukankah sebenarnya berarti otoritas Alkitab berada di bawah Gereja Katolik, dan Alkitab hanyalah buatan Gereja Katolik Roma? Saya memiliki sebuah cuplikan menarik dari Dr. Deki Ngagadas mengenai topik ini. Mereka bukan hanya mengklaim bahwa kanon itu berasal dari Gereja Katolik Roma, tetapi bahkan mengklaim dengan sangat lebih jauh, bahkan menurut saya itu klaim yang lancang, mengatakan bahwa otoritas Alkitab itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Jadi tidak bersifat self-authenticating, melainkan diberikan oleh gereja. Jadi tanpa gereja, kamu tidak punya teks atau tidak punya kitab suci yang berotoritas. Jadi bukan hanya soal gereja itu mewariskan Alkitab bagi kita, kanon bagi kita, tapi event otoritasnya itu diberikan oleh gereja. Nah, nanti kita akan lihat klaim dan mantra berulang itu, dan kita akan totally destroy klaim itu ini dengan melihat kepada bukti-bukti yang ada, bukan hanya dari posisi dan argumentasi para atau tokoh-tokoh penting di dalam teologi reformasi. Saya hanya akan fokus kepada John Calvin dan John Owen. Malam ini kita akan baca kutipan yang sangat panjang-panjang malam ini, supaya saudara lihat dengan mata kepala saudara sendiri bagaimana tokoh-tokoh penting itu telah destroy, menghancurkan klaim itu sama sekali. Dan setelah itu kita akan lihat bapak-bapak gereja juga memberikan dukungan untuk posisi tentang autopistia Alkitab. Alkitab itu punya otoritas pada dirinya sendiri. Otoritas Alkitab tidak berasal dari sesuatu yang eksternal seperti gereja. Otoritas Alkitab berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan tentunya, jika Anda seorang Katolik yang menonton video ini, sangat ingin menanggapi topik ini. Dan silahkan tanggapi topik itu di channel Dr. Deki, yang linknya ada di kolom deskripsi. Dan bagi Anda orang Kristen yang juga menyaksikan video ini, silahkan saksikan video itu secara utuh, karena saya yakin akan mencerahkan Anda atas arti klaim-klaim yang dibuat oleh Gereja Katolik Roma. Poin yang saya ingin katakan di sini adalah ciri-ciri dari sebuah kultus di dalam ajaran Gereja Katolik itu sangat jelas, yaitu memonopoli kekristenan, termasuk memonopoli Alkitab. Sedangkan jika Anda ingin menyanggah poin-poin yang dibuat oleh Dr. Deki, silakan kunjungi channel Verbum Veritatis. Nah, bagaimana dengan saksi-saksi Yehua? Saksi Yehua mengklaim hal yang sedikit berbeda, tetapi intinya sama, yaitu saksi-saksi Yehua mengklaim bahwa terjemahan Alkitabnya, yang disebut sebagai Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru adalah terjemahan yang terbaik, terakurat, dan sesuai dengan aslinya. Dan saksi-saksi Yehua secara khusus pula akan mengatakan bahwa kitab suci terjemahan miliknya itu telah mengembalikan nama Allah yang sudah dihilangkan oleh gereja-gereja Kristen, yaitu YHWH atau Jehovah atau Yehua ke dalam terjemahan yang seharusnya. Dan anehnya, meskipun saksi-saksi Yehua mengaku memiliki terjemahan terbaik, tetapi jika saksi-saksi Yehua ditanya, siapakah panitia penerjemah Alkitab mereka? Maka saksi Yehua tidak tahu nama-nama panitia penerjemahnya. Dan tidak ada satupun dari saksi-saksi Yehua memiliki pendidikan di bidang bahasa Ibrani, Yunani ataupun bahasa asli yang digunakan Alkitab. Jadi sangat aneh bukan? Mengklaim punya Alkitab dengan terjemahan terbaik, tetapi tidak ada saksi Yehua yang lulus sekolah bahasa asli yang dipakai Alkitab. Pokoknya di dalam teknik promosi menjual, kecap nomor 1 adalah milik saksi-saksi Yehua. Sedangkan kitab suci terjemahan Kristen lainnya, tidak akurat, diterjemahkan untuk mendukung doktrin Trinitas, dan tidak sesuai dengan aslinya.
Jadi dalam hal ini, saksi-saksi Yehova memonopoli Alkitab dari segi terjemahannya, sebagai yang terbaik, sedangkan terjemahan lain diterjemahkan dengan sangat bias, untuk mendukung doktrin Trinitas dan doktrin lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu masih ingatkah Anda, saat saya meminta Anda untuk mengingat perkataan, anggotanya tidak perlu berpikir sendiri, karena doktrinnya lah yang memikirkannya untuk anggotanya. Apakah maksudnya? Ini uniknya jika Anda menjadi anggota sebuah kultus agama, yaitu meskipun mereka telah memonopoli Alkitab, tetapi ini saja tidak cukup. Pemimpin kultus akan memonopoli penafsirannya bagi Anda. Pemimpin kultus akan mengatakan bahwa Anda sebagai anggota tidak bisa menafsirkan Alkitab secara mandiri. Anda membutuhkan kami untuk menafsirkan Alkitab bagi Anda. Jadi anggota kultus diajarkan bahwa mereka tidak dapat berpikir dan merenungkan Alkitab secara mandiri, tetapi pemimpin kultus akan memikirkan tafsirannya untuk Anda. Jadi semuanya serba dimonopoli. Anda sebagai anggota hanya terima beres dan taat saja mematuhi apapun yang ditafsirkannya. Bukankah sebuah anugerah khusus jika Anda adalah seorang pemimpin kultus? Semua anggota Anda akan mengikuti dan mentaati apapun juga yang Anda katakan. Nah, bagaimana teori teknik kultus ini bisa diterapkan dalam ajaran saksi-saksi Yehova dan Gereja Katolik Roma? Meskipun saksi-saksi Yehova yang Anda temui kelihatannya pandai bolak-balik Alkitab dan hafal ayat-ayat Alkitab, tetapi faktanya, mereka tidak bisa memahami dan menafsirkan Alkitab tanpa bantuan dari pemimpin mereka yang dikenal sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Ini kata majalah Menara Pengawal edisi tahun 1982. Tetapi Allah Yehova juga telah menyediakan organisasinya yang kelihatan, hambanya yang setia dan bijaksana, yang terdiri dari orang-orang yang diurapi dengan Roh Suci, guna membantu orang-orang Kristen dari semua bangsa agar dapat dengan tepat mengerti dan menggunakan Alkitab dalam hidup mereka. Kecuali kita berhubungan dengan saluran komunikasi yang Allah gunakan, kita tidak akan maju pada jalan menuju kehidupan, tidak soal berapa banyak pembacaan Alkitab kita lakukan. Dengan kata lain, publikasi itu mengatakan bahwa tidak soal berapa banyak seorang saksi Yehova membaca Alkitab, mereka tidak akan maju dalam kehidupannya, karena mereka tidak dapat mengerti dan menggunakan Alkitab secara benar, tanpa bantuan dari pemimpin mereka. Nah, bagaimana dengan Gereja Katolik Roma? Siapa pihak yang berwenang menafsirkan Alkitab? Mari kita lihat sebuah situs Katolik yang mengatakan, magisterium adalah jabatan pengajaran resmi gereja, termasuk paus dan para uskup yang bersekutu dengannya. Magisterium adalah jabatan ajaran resmi gereja, dalam arti peran atau otoritas, bukan sebagai pusat birokratis. Magisterium di dalamnya terdiri dari paus dan para uskup yang bersekutu dengannya. Mereka diberikan tugas untuk menafsirkan kitab suci, dan membuat penilaian mengenai tradisi dalam gereja, dan membuat pernyataan resmi mengenai otentisitas tradisi-tradisi tersebut. Berikut ini bagaimana Katekismus Gereja Katolik mendefinisikan magisterium. Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan atau tradisi itu, dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Hal ini berarti bahwa tugas menafsirkan telah dipercayakan kepada para uskup dalam persatuan dengan penerus Petrus, uskup Roma. Nah, dari kutipan itu, kita bisa belajar bahwa hak dan otoritas menafsirkan Alkitab di dalam Gereja Katolik Roma dimonopoli oleh Paus Gereja Katolik dan para uskup. Jadi di dalam Gereja Katolik Roma, jemaat tugasnya hanya mengikuti dan mentaati apa yang ditafsirkan Paus dan para uskup. Sedangkan hak menafsirkan Alkitab dimonopoli oleh Paus dan uskup. Nah, pertanyaannya adalah, apakah fundamental ajaran saksi-saksi Yehova dan Gereja Katolik Roma, yaitu sebuah kultus memonopoli Alkitab, sudah memenuhi ciri-ciri sebuah kultus? Silahkan dijawab di kolom komentar. Dan untuk video berikutnya akan membahas, apalagi yang dimonopoli saksi-saksi Yehova dan Gereja Katolik Roma.